Selamat datang di Berita Baik. Di sini yang ke episode keempat, dan di sini gue ada 5 berita dan semuanya ini yang gue pilih hanya yang terbaik. Tapi mungkin di berita baik berikutnya gue akan ngebawain tentang salah satu kemungkinan bahwa warp drive itu secara enggak teoritis sih, sebenarnya emang udah terbukti sih teoritis, tapi istilahnya bisa diimplementasikan. Nggak tahu di abad keberapa atau di abad ke-21 ini atau di 22 atau 23. Tapi setidaknya yang jadi masalah di situ adalah masalah kemampuan kita untuk naruh seberapa banyak energi yang bisa kita bawa. Jadi itu yang jadi topik masalahnya. Tapi itu nanti di berita baik berikutnya. Dan di sini gue ada 5 yang menurut gue cukup menarik. Di sini ada yang pertama, ini masalah tentang obat atau Alzheimer. Terus kedua ada wearable microgrid. Terus ketiga masalah stem cells. Terus keempat ada telecommuting. Dan kelima ada guaranteed income itu atau universal basic income itu sangat-sangat berguna ternyata. Oke, berita yang pertama ini masalah Alzheimer's. Jadi kalian harusnya semua udah pada tahu, terutama buat kalian yang ngikutin biotech maupun biomedik. Ini kalau Alzheimer's itu salah satu obat atau penanganan atau treatment yang paling besar kemungkinan diminati oleh dunia. Jadi kalau kalian punya investment itu terutama di bidang Alzheimer's, itu adalah salah satu yang bakalan meledak banget. Jadi karena jumlah Alzheimer's di dunia itu tinggi banget jumlahnya dan semakin banyak. Ini yang selalu dicari, ini salah satu yang obat-obatan yang ditunggu, dan sekarang kita mulai mencapai satu titik cerah. Walaupun sebenarnya di sini kan gue memberikan berita yang masih masuk akal ya. Gue nggak cuma ceritain kepada kalian berita baiknya doang, tapi dari setiap berita yang kita lihat kita harus pahami juga isinya sampai sejauh mana dan sudah seakurat mana. Tapi di sini intinya Eli and Lilly Co. Mereka berhasil untuk mencapai tahap atau fase kedua dalam penguji cobaan Alzheimer's treatment. Di sini kalau kalian lihat di mayoritas Alzheimer's treatment itu biasanya berhenti di fase pertama atau di fase kedua, dan jarang banget yang sampai lolos ke fase 3. Nah, di sini hasil eksperimennya adalah cukup baik. Bahkan di sini mereka menyatakan kalau dari 257 pasien di sini mereka mendapatkan adanya 32% yang sangat-sangat positif di fase kedua. Cuman yang harus kalian pahami di sini adalah perubahan kognitif yang dialami oleh para pasiennya. Jadi di sini kalian bisa melihat bahwa mereka itu jauh lebih efektif dalam kesehariannya. Mereka bisa memasak, mereka bisa bikin minuman, mereka masih bisa jalan mondar-mandir tanpa melupa atau bisa membedakan mana yang remote TV dan mana yang remote AC. Biasanya di pasien seperti Alzheimer's itu mereka sulit untuk membedakan hal tersebut. Jadi cara mereka berperilaku sehari-harinya itu sangat sulit untuk bisa kita baca atau kita pahami kelakuan manusia pada umumnya. Dan tentunya ini dialami oleh orang-orang yang sudah tua juga. Mungkin kalian yang punya orang tua atau pade atau bude kalian yang mengalami Alzheimer's, harusnya kalian pahami betapa sulit itu bagi suatu keluarga. Nah, Alzheimer's di sini di fase 2 ini mereka menyatakan kalau ini jauh lebih baik daripada placebo treatment. Nah, di sini juga untuk masa uji cobanya ini yang sekitar 18 bulan, mereka menyatakan kalau plak-plak protein yang ada di otak itu juga sudah menurun jauh. Nah, yang gue perlu ingatkan kepada kalian di studi yang kali ini atau di researchnya kali ini punyanya si Lilly atau Eli Lilly and Co. Mereka menyatakan kalau MCID-nya itu ternyata ya memang belum tinggi. Jadi mereka masih belum bisa mendifferentiate orang yang punya Alzheimer's dengan yang enggak di luar perubahan mereka sehari-harinya. Jadi secara kognitif memang ada perubahan, tapi mereka belum bisa mendefinisikan perbedaan yang orang belum melakukan treatment tersebut. Tapi setidaknya ini adalah suatu progres awal untuk kemajuan dalam pengobatan atau treatmentnya orang-orang yang memiliki Alzheimer's atau dementia, di mana orang selalu bilang kalau plaque atau protein plaques yang ada di otak itu adalah yang menghindar seseorang atau yang menyebabkan orang memiliki Alzheimer's. Tapi kita harus pahami itu bisa aja byproduct atau efek samping dari yang dialami orang-orang yang memiliki Alzheimer's. Jadi belum tentu itu adalah penyebab terjadinya Alzheimer's karena adanya plak-plak tersebut. Nah, ini yang berita kedua adalah masalah wearable microgrid system yang berasal dari para saintis yang dari Asia sih harusnya kalau melihat namanya, tapi nanti akan ditulis di situ. Dan ada beberapa juga dari Asia Selatan para saintisnya. Nanti ya seperti biasa linknya kan kita taruh di bawah. Di situ ada figuresnya, terus ada calon patentnya seperti apa. Tapi intinya di sini adalah wearables yang bisa diimplementasikan di tubuh kita, mau di celana dalam, mau di pakaian dalam, mau di baju. Ini semua bisa dicuci, bisa ditekuk, semuanya fleksibel. Nah, semuanya ini pada dasarnya adalah mengambil energi yang ada di tubuhnya kita. Jadi mulai dari kinetics atau dari keringat kita. Nah, ini semua bakalan bisa digunakan. Nah, tapi yang perlu dipahami oleh kalian juga adalah
ini semua masih dalam ukuran micro atau millivolts dan milliamps. Jadi ini benar-benar kecil banget yang mereka bisa translate untuk menjadi suatu energi yang berasal dari tubuhnya kita. Jadi untuk kita bisa mengalami suatu misalnya baju yang full LED nyala-nyala dan segala macam dengan RGB yang bisa dilihat dari kejauhan, atau misalnya menggunakan cahaya yang sama dengan electric wire, itu bakalan masih jauh banget karena ini masih sedikit banget, dan gua rasa itu aja belum bisa cukup untuk ngasih energi untuk suatu display LED yang cuman seperti digunakan di kalkulator. Jadi ini masih jauh banget, tapi setidaknya kita udah mulai arah ke e-textile ya, bisa dibilang ya, e-textile bioenergy yang tenaganya bisa dihasilkan dari tubuh kita sendiri tanpa adanya perantara seperti baterai atau listrik dan sebagainya macam. Nah, yang berita ketiga ini berasal dari Yale University atau Yale Scientist. Di sini menemukan kalau mereka ternyata berhasil untuk menyembuhkan orang yang punya masalah spinal atau tulang belakang. Jadi kalau kalian tahu, gue selalu bilang kepada kalian kalau misalnya ada orang yang kecelakaan, kalian misalnya berantem, kalian apa segala macam, dan kalau orangnya luka misalnya di bagian spinal cord-nya atau spinal taps-nya, ya jangan digerakin, mendingan tunggu first responders untuk datang, entah dari rumah sakit atau para suster yang datang. Jadi kalian harusnya jangan diotak-atik orangnya dan biarin posisi seperti itu daripada kalian bikin orangnya jadi lumpuh seumur hidup. Nah, di sini Yale menyatakan kalau mereka udah berhasil, dan patients-nya mereka atau para pasiennya itu berhasil untuk menggunakan stem cells yang digunakan di sini miliknya mereka sendiri. Jadi dari orang yang mereka sudah alami, dari pasien-pasiennya itu mereka sudah mulai bisa menggerakkan tangannya, bisa menggerakkan kakinya, dan mereka sudah mulai terapi untuk kembali berjalan. Nah, untuk ini memang berita benar-benar baik, tapi yang jadi masalah bahkan ada beberapa orang atau beberapa scientist juga atau researchers yang di bidang biotech dan biomedicals, mereka menyatakan kalau dengan sistem atau dengan kemajuan teknologi seperti ini, berarti artinya perusahaannya mereka harus menghilangkan sumber keuangannya mereka itu sendiri karena dengan adanya stem cells. Karena mayoritas kalau kalian mengalami masalah di tulang belakang atau di spinal cord-nya kalian itu ada bermasalah, kalian berarti kan harus melalui berbagai macam terapi dan perobatan, itu harus bolak-balik kali datang, dan untuk mendapatkan itu semua kalian menggunakan terapi seperti listrik dan segala macamnya. Nah, berarti kalau sistem treatment atau relaxation dan segala macam terapi ini yang kalian lalui dalam misalnya seminggu kalian harus 4 kali atau bahkan bisa setiap hari lakukan, berarti dengan menggunakan stem cells research-nya ini semua hilang. Nah, yang jadi pertanyaan adalah perusahaan mana yang mau menghilangkan pendapatannya mereka melalui itu semua dan menggantikannya dengan stem cells. Jadi ya memang ada positif dan negatifnya. Mungkin ini adalah salah satu pembahasan mungkin yang bisa dibahas secara konspirasi teori, karena banyak orang yang menyatakan kalau sebenarnya banyak obat-obatan yang udah ada tapi banyak perusahaan yang nggak mau merilisnya karena nanti semua pemasukannya mereka dari cara penanganan atau pengobatan yang lama itu harus dihilangkan dan pendapatan mereka menjadi menurun jauh. Nah, tentunya ini yang gue harapkan bahwa di masa depan stem cell research akan semakin maju, dan gue rasa untuk orang yang lumpuh dan segala macam masih bisa sembuh dengan sistem seperti ini. Dan semoga juga lebih banyak perusahaan-perusahaan yang baru di bidang biomedics yang memang akan memajukan sistem seperti stem cell seperti ini. Dan untuk seperti ya ortopedi dan segala macam itu tetap ada placementnya, dan mungkin bukan untuk khusus terapi doang, dan mereka bisa memberikan opsi. Dan tentunya kalau dari segi hitungan atau dari segi harga, dari segi bisnis, ya mereka mungkin akan menaikkan harganya sesuai dengan orang yang melalui proses treatment tersebut. Jadi ya itulah, itu masih kayak antara berita baik dan buruk. Jadi kalau kita lihat dari situ, dari segi orang yang suatu corporations itu harus memerlukan duit juga. Jadi karena ya balik lagi hukum ekonomi. Tapi ini adalah suatu kemajuan di bidang teknologinya. Nah, kalau masalah ngomongin ekonominya seperti apa dan segala macam, ya gua nggak akan membahasnya di sini. Tapi gua hanya memberikan bahwa selalu ada kemungkinan hal-hal tersebut itu terjadi. Nah, berita yang keempat ini hasil dari beberapa riset. Sebenarnya ini terjadi di Eropa dan di Amerika juga, bahwa bahkan kemarin itu Spanyol sedang menguji coba bahwa hari kerja itu dijadikan 4 hari dalam seminggu. Nah, di sini sekarang yang terjadi adalah di Amerika, bahwa mereka menyatakan kalau remote work selama terjadinya COVID-19 ini selama berapa tahun ya? 2 tahun ya, udah mau 2 tahun berjalan ini. Mereka menyatakan kalau remote work itu ternyata nggak menurunkan produktivitas perusahaan mereka, dan
secara pendapatan pun nggak berubah jauh. Tentunya ini adalah beberapa perusahaan, nggak semua ya, karena di bidang retail tentunya masih memerlukan orang. Tapi mayoritas dari mereka menyatakan kalau ini sudah mengurangi kemacetan, polusi, dan kalian bisa ngeliat kalau kalian bisa lihat deh di Jakarta pada saat COVID-19 terjadi dan semuanya pada di lockdown, ya udara jauh lebih enak untuk dihirup. Berbeda jauh banget sama pada saat sebelum COVID atau pre-COVID-19 terjadi. Nah, jadi mereka menyatakan kalau selama ini mereka banyak perusahaan yang akan tetap menggunakan telecommuting untuk menjalankan perusahaannya. Bahkan beberapa perusahaan di sini pun juga udah menggunakan seperti sistem telecommuting yang ada di Amerika. Jadi pada saat nanti pun COVID-19 selesai, mereka akan tetap menggunakan sistem WFH. Jadi kalau nggak semua orang yang wajib untuk datang ke kantor, ya nggak diperlukan. Mungkin kantor hanya untuk datang meeting seminggu sekali atau 2 kali doang. Nah, di teman gue pun beberapa akan menggunakan sistem yang sama, dan mereka ada beberapa yang merupakan VP, itu mereka juga menyatakan akan menggunakan sistem yang sama. Jadi gue rasa kedepannya telecommuting adalah hal yang sangat masuk akal, dan bekerja dari rumah juga akan menjadi hal yang sangat-sangat lumrah. Ditambah lagi masalah yang gue selalu bilang, masalah kita hidup di 3D. Jadi kita bisa ngeliat kalau kita itu apartemen itu kan sistemnya 3D kan, bertumpuk gitu loh. Sedangkan transportasi kita itu masih dalam planar 2 dimensi, bahwa semuanya itu masih di bawah, nggak ada yang 3D-nya. Jadi ini yang menjadi bottleneck terbesar dalam kita bertransportasi dan segala macam. Makanya tumbuh klaster-klaster tersendiri, di mana di situ harus sudah ada rumah sakit, sekolah, dan tempat nongkrong atau mall untuk entertainment dan commercial side dalam klaster-klaster tertentu. Jadi kalau kita bisa menyelesaikan isu 2D dengan 3D-nya tadi, gue rasa isu ini ya nggak akan menjadi masalah. Dan yang paling besar adalah membangun di atas. Jadi untuk saat ini sih solusi yang seperti dibangun oleh Elon Musk adalah mereka pengen bikin boring company itu, ya alasannya karena itu tadi, biar bisa dibikin transportasi itu dalam bentuk 3D, itu adalah ke bawah tanah seperti Hyperloop dan segala macam. Jadi menurut gua masalah ini sebenarnya menjadi salah satu penutup untuk bottleneck di mana telecommuting bisa berjalan, dan jadi orang-orang yang benar-benar bekerja paling di retail yang harus bolak-balik kerja ke kantornya. Nah, yang kelima ini berita baiknya di bidang economics. Jadi sebenarnya selalu banyak argumentasi tentang UBI atau Universal Basic Income atau Guaranteed Income yang terjadi dalam suatu kota atau suatu negara. Sebenarnya ini kan udah mulai diimplementasikan di mana-mana di Eropa dan sekarang di Amerika. Jadi di California mereka berusaha untuk mencoba apakah Guaranteed Income atau Universal Basic Income itu bisa membantu masyarakat. Nah, jadi di sini tuh kira-kira mereka mendapatkan sekitar $500 per bulannya. Kalau kalian kerja atau nggak kerja, kalian tetap mendapatkannya. Jadi sebenarnya kan banyak orang yang bilang itu mah utopia doang dan segala macam. Tapi sebenarnya kalau kita pikirin ya emang masuk akal gitu loh. Universal Basic Income, banyak orang juga yang argumentasinya adalah itu ngebuat orang menjadi semakin malas. Tapi kenyataannya yang terjadi di California pada saat mereka memberikan Universal Basic Income atau Guaranteed Income, ternyata mereka kerja dengan lebih giat dan produktivitas itu justru naik. Jadi di sini di Stockton, jadi Stockton's Experiment itu mereka bilang kalau mereka mendapatkan uang 500 ini adalah untuk meningkatkan mental health dan employment dan productivity. Jadi kalau kalian itu nggak harus memikirkan hal-hal di luar yang seharusnya kalian pikirkan, kayak ya kalian cuma fokus di masalah ya udah pekerjaannya doang gitu loh. Jadi lo nggak perlu mikirin kalau gue sakit, kalau misalnya rumah gue kenapa, kalau mobil gue breakdown segala macam, itu nggak ada, karena itu emang mengikis mental health-nya kalian. Jadi entah kalian harus berhutang dan segala macam. Dan sebenarnya mendapatkan $500 per bulan ini sangat-sangat ngebantu orang-orang yang ada di Stockton ini atau di California City ini. Dan mereka merasa kalau hidupnya mereka jadi jauh lebih optimistik. Dan ini sudah terbukti dengan sangat baik untuk Universal Basic Income. Ini nggak tahu nanti apakah di seluruh state di Amerika akan menggunakan sistem yang sama. Tapi setidaknya gue rasa di negara-negara maju yang dimana jumlah pekerjaan itu udah berkurang, seperti di konten gue sebelumnya yang gue ngebahas masalah ya perusahaan-perusahaan besar akan menggantikan kita juga karena mereka akan menggunakan robot, mereka akan menggunakan AI. Nah, jadi orang-orang yang nggak dapat pekerjaan dan ini bisa mendapatkan Universal Basic Income dan mereka bisa bebas untuk bekerja sesuai dengan hobi atau keinginannya mereka. Jadi mereka nggak harus terpaksa, mereka nggak harus tertekan mengerjakan sesuatu yang bukan kesenangannya mereka, karena ya balik lagi itu akan menurunkan mental health setiap orang yang ada, entah mulai dari depression, mulai dari stres. Ini yang semua yang akan memotong
sebenarnya memotong healthy-nya kita sih, karena mental health itu berhubung langsung dengan fisik kita juga. Jadi ini adalah suatu hal yang sangat-sangat penting juga untuk dipahami juga, dan gue rasa mental health issues di dunia juga masih belum, bahkan di Indonesia itu sangat-sangat rendah banget untuk masalah isu atau pengetahuan masalah mental health. Dan ini adalah salah satu mental health yang perlu gue rasa diajarkan kepada anak-anak di masa sekolah. Jadi intinya itu untuk berita ini, dan menurut gue nggak tahu ya Indonesia akan mengimplementasikan universal basic income atau enggak, tapi menurut gue ini benar-benar ke arah yang sangat bagus, dan ternyata dari beberapa klaster-klaster yang sudah dicoba hasilnya memang bagus. Dan gue rasa kedepannya di masa depan, gue rasa di abad ini pun kita udah akan mulai melihat arah di mana universal basic income akan diimplementasikan di mana-mana. Dan untuk di Indonesia sendiri gue nggak tahu kapan, dan gue harap memang ada ke depannya, tapi kita hanya bisa lihat di Indonesia implementasinya seperti apa dan apakah akan diimplementasikan atau enggak. Jadi itu doang untuk berita baik di minggu ini, and see you guys next time.